Pengertian busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu busana, dan istilah yang populer dalam bahasa Indonesia yaitu busana yang dapat diartikan pakaian. Busana dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi si pemakai. Secara garis besar, busana meliputi 1. Busana mutlak, yaitu busana yang tergolong busana pokok seperti baju, rok, kebaya, blus, bebe, dan lain-lain, termasuk pakaian dalam seperti singlet, bra, celana dalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, milineris, yaitu pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak serta mempunyai nilai guna di samping juga untuk keindahan, seperti sepatu, tas, topi, kaos kaki, kacamata, selendang, scarf, shawl, jam tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, aksesoris, yaitu pelengkap busana yang sifatnya hanya untuk menambah keindahan si pemakai, seperti cincin, kalung, liontin, bros, dan lain sebagainya. Istilah-istilah busana. Pemakaian istilah busana dalam bahasa Inggris sangat beragam, tergantung pada konteks yang dikemukakan seperti 1. Fashion, lebih difokuskan pada mode yang umumnya ditampilkan seperti istilah-istilah mode yang sedang digemari masyarakat, yaitu in fashion. Mode yang dipamerkan atau diperagakan disebut fashion show, sedangkan pencipta mode dikatakan fashion designer, dan buku mode disebut fashion book. Yang kedua, kostum. Istilah ini berkaitan dengan jenis busana seperti busana nasional, yaitu national costume, busana muslim disebut muslim costume, busana daerah disebut traditional costume. Yang ketiga, clothing. Dapat diartikan sandang, yaitu busana yang berkaitan dengan kondisi atau situasi seperti busana untuk musim dingin disebut winter clothing, busana musim panas yaitu summer clothing, dan busana musim semi disebut spring cloth. Yang keempat, dress. Dapat diartikan gaun, rok, blus, yaitu busana yang menunjukkan kesempatan tertentu, misalnya busana untuk kesempatan resmi disebut dress suit, busana seragam dikatakan dress uniform, dan busana untuk pesta disebut dress party. Dress juga menunjukkan model pakaian tertentu seperti long dress, sack dress, dan Malaysian dress. Yang kelima, wear. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan jenis busana itu sendiri. Contoh, busana anak disebut children's wear, busana pria disebut men's wear, dan busana wanita disebut women's wear. Fungsi pelengkap busana. Pelengkap busana adalah sesuatu yang dipakai untuk melengkapi dalam berbusana, baik bersifat praktis atau untuk menambah keindahan saja. Pelengkap busana terdiri dari kelompok benda-benda yang dapat dikenakan orang untuk melengkapi penampilannya atau melengkapi pakaian yang dikenakannya. Fungsi perlengkapan busana. Yang pertama, menghidupkan kembali atau memperbarui busana klasik. Yang kedua, mengubah pakaian secara otomatis dari busana harian menjadi gaya busana malam atau lebih fashionable. Yang ketiga, menambah warna serta menghidupkan busana netral. Dan yang keempat, menjadi fokus perhatian. Definisi aksesoris. Aksesoris adalah benda-benda yang dikenakan seseorang untuk mendukung penampilan berbusana sehingga terlihat lebih menarik atau indah. Macam-macam aksesoris diantaranya 1. Anting-anting. Anting-anting merupakan pelengkap busana yang dikenakan perempuan pada umumnya di bagian telinga untuk mendukung penampilan berbusana. 2. Kalung. Kalung adalah pelengkap busana atau perhiasan melingkar yang dikaitkan atau digantungkan pada lingkar leher seseorang.
3. Gelang. Gelang dapat berfungsi sebagai perhiasan atau sebagai penanda status orang yang mengenakannya. Pada zaman modern, gelang dapat juga dicantumkan label, tag, atau lembar yang tertulis identitas orang yang mengenakannya. Penggunaan seperti ini misalnya gelang pasien rumah sakit atau gelang tag pada penonton konser atau tamu klub. Penggunaan kontemporer lainnya misalnya gelang persahabatan, gelang yang sama yang dikenakan sepasang atau sekelompok sahabat, atau gelang karet warna-warni yang menunjukkan teman solidaritas tertentu, seperti solidaritas HIV/AIDS, nasionalisme, atau tema solidaritas lainnya. 4. Cincin. Cincin adalah perhiasan yang melingkar di jari. Cincin dipakai baik oleh perempuan ataupun laki-laki. Secara tradisional, cincin biasanya dibuat dari logam mulia seperti emas, perak, dan platina. Kini, cincin terbuat dari banyak bahan seperti plastik, kayu, tulang, giok, kaca, karet, dan bahan lainnya. 5. Bros. Bros adalah benda perhiasan dekoratif yang dirancang agar dapat terpasang disematkan ke pakaian atau media lain. Pada bagian belakang bros terdapat jarum dan kait seperti peniti untuk menyamatkan perhiasan ini pada kain. Selain dikenakan pada pakaian, ada beberapa jenis bros yang berfungsi sebagai ikat atau hiasan rambut. Bros berfungsi sebagai perhiasan, namun kadang-kadang juga berfungsi sebagai pengancing pakaian, yaitu sebagai peniti dengan bentuk yang lebih besar dan lebih cantik. Kerongsang misalnya adalah sejenis bros tradisional untuk mengancingkan kebaya. Pelengkap busana milineris. Milineris merupakan benda yang melengkapi busana dan berguna langsung bagi pemakai. Benda-benda yang termasuk ke dalam benda-benda milineris yaitu 1. Kaos kaki. Kaos kaki merupakan pelengkap dari penggunaan sepatu khususnya untuk pria dan anak sampai remaja. Kaos kaki berguna melindungi kaki dari gesekan sepatu, di samping tampak lebih lengkap. Berdasarkan panjangnya, kaos kaki dapat dibedakan atas footy, anklet, standar, crew, 3/4, knee high, over knee, dan penthouse. 2. Alas kaki. Alas kaki merupakan pelengkap busana yang berfungsi menutupi telapak kaki. Jenis alas kaki ini bermacam-macam dan dipakai sesuai kesempatannya. Berdasarkan tinggi tumit, sepatu dapat dibedakan atas flat, low, medium, dan high. Sepatu dengan kelebihan bahan pada bagian atas disebut dengan istilah boots. Berdasarkan panjangnya, boots dibedakan atas short, half, long, dan stocking leg. Sedangkan berdasarkan bentuk alas kaki dapat dibedakan menjadi sepatu pumps, pantofel, sepatu terbuka atau model sendal, dan sepatu boots. 3. Topi. Topi merupakan pelengkap busana yang menutupi bagian ujung kepala atau rambut dan sebagai pelengkap pakaian terutama di negara-negara barat dan Eropa. Di Indonesia, topi umumnya dipakai wanita untuk piknik, tetapi pada masa kini sudah ada pula memakainya untuk kesempatan pesta walaupun masih jarang sekali. 4. Tas. Tas merupakan benda sebagai tempat yang berfungsi untuk membawa sesuatu atau menyimpan sesuatu. Berdasarkan penggolongannya, tas dapat dibedakan menjadi formal bags, shopping bags, belanja, sport bags, dan overweight bag. 5. Ikat pinggang. Ikat pinggang berfungsi sebagai pengikat ataupun memberi aksen dari penampilan berpakaian atau berbusana. Ikat pinggang dapat dipergunakan oleh pria ataupun wanita dengan bentuk berbeda.
Dasi. Dasi adalah pelengkap busana yang dikaitkan melingkar pada bagian leher atau kerah kemeja. Berdasarkan ukurannya, dasi dapat dibedakan atas narrow atau berukuran kecil, standard berukuran standar, dan square berukuran besar. 7. Shawl dan stola. Shawl yaitu sehelai kain berbentuk segitiga, dapat dibuat sebagai penghangat badan atau pemanis busana. Stola fungsinya sama dengan shawl, namun berbentuk segi empat panjang. 8. Scarf. Scarf ialah berupa sehelai kain segi empat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat dibelitkan, diikatkan, diselipkan pada bagian leher, kepala, bahu, atau bagian lainnya dari badan. Penggunaan scarf dapat sebagai penghangat atau sebagai penambah keserasian atau variasi pada busana. 9. Sarung tangan. Sarung tangan adalah pelengkap busana yang berfungsi menutupi jari tangan, baik mengenai bahan, fungsi maupun model sarung tangan ini berbeda-beda. Bahannya ada yang dari nilon, yang berfungsi sebagai sarung tangan hias, ada yang dari rajutan katun sebagai sarung tangan penahan dingin, ada yang dari kulit sebagai pelindung ketika mengendarai motor atau mobil. Itulah tadi pengertian pelengkap busana, fungsi pelengkap busana, dan macam-macam pelengkap busana.